Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan website. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita jujurkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada peserta pelatihan website yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Perkenalkan saya Kurnia Raffi sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama sambutan ketua rayon, kemudian yang kedua sambutan ketua pelaksana sekaligus pembukaan, dan yang ketiga penutup dan dilanjut dengan pemberian materi pelatihan website yaitu kepada saudara Naseh. Baik, menginjak acara yang pertama, marilah kita berikan waktu sambutan kepada ketua rayon. Yang terhormat Muhammad Alvin, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ini suaranya agak berisi, soalnya lagi di luar nih, tiba-tiba dihubungi oleh Pak Direktur untuk sambutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya berterima kasih kepada sahabat-sahabati semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan pelatihan website pada malam hari ini. Pelatihan website ini adalah sebuah program kerja dari LSO Inkomunis sendiri. Diharapkan kepada peserta pelatihan website agar bisa memahami dasar-dasar dari website tersebut. Nah, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta. Apa ya? Ya intinya terima kasih lah kepada sahabat-sahabat yang menyempatkan waktunya gitu untuk melakukan ikut serta dalam pelatihan website dasar pada malam hari ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Rayon Pencerahan Galileo, sahabat Muhammad Alvin. Dan yang kedua yakni sambutan Ketua Pelaksana kepada Direktur LSO Inkomunis, kepada sahabat Hafiz dari Suara, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes aman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat waktu, nikmat hidup, nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri atau melaksanakan kegiatan pelatihan website pada malam hari ini. Dan tak lupa kita juga junjung kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat dari zaman yang kegelapan ke zaman yang terang benderang. Jadi yang terhormat kepada Ketua Rayon Muhammad Alvin yang telah memberikan sambutan tadi, dan juga yang terhormat kepada pemateri Mas Naseh Al-Kusairi. Nah, pada
malam hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan yang ada di rangkaian pencarian Galileo, yaitu di pelatihan website dasar. Nah, jadi di pelatihan website dasar ini itu adalah langkah awal kita untuk memulai di bidang IT. Nah, jadi setelah ini saya share di bagian roadmap website. Nah, jadi di roadmap website ini kita kan ada 3 tahap, yaitu di bagian basic, terus intermediate sama expert. Nah, itu ada kriteria sendiri. Kalau basic ini berarti dia sudah menguasai apa, terus intermediate apa, dan expert itu apa. Dan selanjutnya itu nanti ada APA, roadmap API itu biasanya sebagai APA. Nah, di dalam juga mungkin saya menjelaskan secara umum saja, secara general. Jadi di roadmap API ini kita akan melakukan pengenalan PHP atau Python. Nah, jadi terus juga ada dasar-dasar Pythonnya, terus memahami MVC atau model view controller. Mungkin saya akan ini ya, lebih ke share screen aja biar teman-teman juga bisa lihat secara langsung di sini. Nah, oke. Sudah saya share. Kita kelihatan ya. Nah, jadi ada MVC model view controller, di mana ada konsepnya dan membuat dan mengelola model ini. Bisa teman-teman dilihat. Terus juga membuat REST API dengan PHP, ada configurasi dasar, routing dan controller, model dan database, dan juga ada membuat endpoint API-nya. Dan juga di sini kita API-nya menggunakannya bebas nanti, entah nanti menggunakan framework kode igniter ataupun ada yang namanya framework Laravel dan lain-lain. Nah, ini terus juga middleware dan autentikasi, dokumentasi API dan selanjutnya. Nah, untuk roadmap kita yang terakhir itu ada di roadmap mobile. Ada ya. Jadi Android Studio Java. Nah, di sini jadi ada 12. Nah, jadi pengenalan Android Studio. Nah, itu juga ada dasar-dasar pemrograman Java. Terus membuat aplikasi Android pertama antar muka pengguna UI Android. Jadi ada layout XML sama UI interaktifnya untuk para konsumen. Terus juga ada aktivitas dan fragmentnya. Jadi nanti dan selanjutnya ada navigasi dan pengelolaan datanya. Nah, terus juga selanjutnya ada networking dan APA. Jadi ini kelanjutannya dari APA. Terus menggunakan library dan dependency injection. Terus juga ada pengujian aplikasi, deployment dan distribusi, terus juga best practice dan pengembangan lanjutannya. Dan yang terakhir studi kasus dan proyek akhir. Jadi nanti di studi kasus dan proyek akhir ini itu membangun aplikasi Android dari awal hingga akhir sampai kita upload ke Play Store. Jadi dan juga tujuan utamanya itu mengimplementasikan fitur kompleks seperti notifikasi, layanan latar belakang, dan fitur berbasis lokasi dengan tema rangkaian pencarian Galileo. Nah, jadi ada 3 roadmap gitu yang akan kita bahas untuk program kerja kita kali ini. Tapi tenang aja, nggak semuanya dibahas malam ini. Jadi nanti ini adalah salah satu rangkaian acara dari 3 roadmap kita. Jadi roadmap kita itu ada 3. Setelah website ini selesai, nanti kita akan lanjut ke pembahasan APA. Nah, setelah APA itu nanti akan lanjut ke Android. Nah, jadi tujuan utamanya kita itu dari website nanti bisa menjadi ke aplikasi. Nah, jadi begitu. Tujuan utamanya itu seperti itu. Jadi nanti akan ada kelas-kelas selanjutnya. Nanti ditunggu saja infonya. Jadi setelah 2 hari ini kita selesai di dasar, nanti akan ada info selanjutnya untuk kelasnya. Jadi nanti mungkin dari teman-teman yang ingin melanjutkan dan ingin mengajak temannya itu juga nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi ya saya mohon tetap semangat juga untuk mengikuti kelas ini dan juga untuk penerus apalagi penerusnya bagian IT-nya
pencerahan Galileo terutama. Nah, jadi semoga teman-teman di sini bisa ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Dan mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat dari saya. Ya, mungkin tidak singkat ya, agak banyak. Jadi mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Direktur LSO Inkomunis sahabat Hafiz, dan kita menginjak acara ketiga yakni penutup dan dilanjut dengan pemberian materi. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tempat yang diberikan kepada pemateri sahabat Naseh. Ya, tes masih ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada mas-mas yang sudah membantu menyukseskan acara ini, pada Mas Hafiz, pada Mas Raffi, Mas Alvin, dan seluruh sahabat dan peserta yang hadir malam ini. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Aku perkenalkan dulu. Namaku Muhammad Nasel Kusairi. Kalian bisa panggil aku Nasih. Aku sekarang masih semester 6. Oke, mungkin sebelum aku lanjut ke materinya ya, aku ingin kita luruskan pandangan kita dulu untuk pelatihan, terutama di pertemuan kita kali ini. Itu karena ini pelatihan online ya, jadi nanti aku nggak akan kasih banyak praktek karena takutnya nanti akan banyak yang ketinggalan dan lain sebagainya. Tapi sebagai gantinya aku udah siapkan modul buat kalian bisa pelajari di rumah atau di domisili masing-masing. Dan juga aku sudah buatkan repositori di GitHub buat nanti kalian kalau mau misalnya explore atau nyontek kode yang aku buat untuk materi kali ini dan kedepannya. Terus selain itu mungkin ada baiknya kalian nanti punya catatan, entah itu berbentuk tulisan atau notepad di komputer kalian, terserah. Karena mungkin nanti ada beberapa hal yang di modul itu nggak ada atau di PPT itu nggak ada, tapi nanti akan tetap aku kasih beberapa. Jadi bisa digunakan sebagai catatan untuk diri sendiri. Oke, untuk modulnya bisa dikirim di grup mungkin. Oke, sambil nunggu modulnya dikirim ke grup, aku mau mulai presentasi. Share screen dulu. Bentar. Kelihatan ya? Tidak. Oke, kita mulai dari pengenalan website dulu. Jadi mungkin di antara kalian ada yang masih awam, masih baru pertama kali mulai mengenal tentang pemrograman, apalagi pemrograman website, atau ada yang sudah menengah, apalagi sampai yang expert mungkin sudah ada. Tapi intinya karena ini pelatihannya dasar, jadi aku akan anggap kalian sama rata. Aku anggap ini di sini pesertanya masih baru mengenal website. Jadi aku kasih pengenalan dulu, website itu apa. Website itu adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan URL.
URL itu kalau kalian pernah buka Google Chrome, biasanya kalian kalau nulis link atau nge-copy link itu di bagian atas ada yang namanya URL bar. Nah, itu di situ namanya URL. Yang biasanya diawali http:// garis miring itu namanya URL. Itu kemudian website biasanya terdiri dari teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya. Nah, ini aku kasih tambahan. Sebelum website itu jadi seperti sekarang, dulu itu website itu sebenarnya adalah dokumen HTML. Kalau mungkin kalian taunya dokumen yang ada di komputer itu kayak dokumen Microsoft Word atau mungkin PDF dan Microsoft Excel dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi dokumen itu namanya dokumen HTML. Isinya sama-sama ada tulisannya, bisa diisi tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Cuman seiring dengan perkembangan zaman, dokumen HTML itu sekarang bisa dimasuki oleh kode pemrograman. Jadi yang awalnya cuma berbentuk dokumen kayak kertas, kayak halaman yang isinya konten tulisan dan lain sebagainya, itu sekarang sudah bisa dimodifikasi sedemikian rupa jadi berbentuk aplikasi seperti yang kalian sering temui, seperti misalnya Facebook, Instagram, Google, Wikipedia, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa itu pemrograman? Nah, karena ini kan pemrograman website ya. Tadi ada website, ini pemrograman. Untuk pemrograman itu adalah proses menulis instruksi yang dapat diikuti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis instruksi tersebut. Nah, kalian mungkin familiar dengan yang namanya hacker ya. Biasanya layar komputernya itu warna hitam terus ada tulisan warna-warni. Nah, itu yang mereka lakukan itu adalah pemrograman, dan yang mereka ketikkan di sana itu biasanya adalah bahasa pemrograman komputer. Nah, perlu dipahami biasanya kalau orang awam itu sering miss pemahaman bahasa komputer dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin pada komputer. Kita semua setuju ya, sepakat ya, kalau komputer itu pada dasarnya adalah sebuah mesin. Dan kita itu kalau mau menggerakkan mesin itu kita kasih sistem atau rancangan rekayasa, kayak misalnya dikasih tombol dan lain sebagainya. Tapi ini yang jadi perhatian kita, bahwa komputer itu adalah sistemnya sangat kompleks dan bisa kita masukkan perintah. Nah, perintah yang kita masukkan itu nggak bisa sembarangan kita ngomong sesuatu terus bisa langsung komputer itu mengerti, nggak seperti itu. Jadi komputer itu digerakkan oleh yang namanya adalah kode biner 0101 kayak gitu. Biasanya kalau mungkin kalian pernah familiar kalau misalnya ada film-film yang bertema hacker atau komputer, itu mungkin kalian sering melihat gambar 0101 di dalam sistem komputer. Nah, itu namanya adalah kode biner. Seperti yang kita tahu, kode biner itu jauh berbeda dengan bahasa manusia. Oleh karena itu, pemrograman di masa lampau itu menciptakan teknik untuk berkomunikasi dengan komputer, yaitu adalah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman yang kita tulis itu adalah bahasa manusia. Nanti bahasa pemrograman yang kita tulis itu oleh ada yang namanya penerjemah ya, interpreter. Penerjemah di komputer itu nanti dia akan mengkonversi tulisan kita menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh mesin. Nah, karena metode komunikasinya beda-beda, sama seperti manusia kan bahasa untuk berkomunikasi satu sama lain kan beda-beda. Nah, itu akhirnya muncul berbagai macam bahasa pemrograman dengan berbagai tujuannya masing-masing. Misalnya ada PHP, itu biasanya digunakan untuk website, Java untuk aplikasi Android, Python untuk data science, dan lain sebagainya. Nah, barulah kita masuk ke pemrograman website. Nah, kita sudah tahu website, kita sudah tahu pemrograman website. Kita sudah tahu pemrograman. Sekarang kalau pemrograman website gimana? Jelas ya, kalau pemrograman website adalah proses menciptakan dan mengembangkan website dengan menggunakan bahasa pemrograman web. Pemrograman website melibatkan front end, bagian yang dilihat oleh pengguna. Jadi kalau kalian misalnya menemukan tampilan kayak kalian buka halaman Facebook terus muncul tampilannya, itu namanya, istilahnya di dalam pemrograman website itu adalah front end. Sedangkan sistem yang nggak bisa kita lihat dari kasat mata
yang di dalamnya itu namanya adalah backend, bagian yang mengelola data dan logika. Contoh bahasa pemrograman web adalah HTML, CSS, JavaScript untuk front end, PHP, Python, Node.js untuk backend. Nah, sekarang kita sebenarnya ya untuk zaman sekarang, kalau kalian sekedar mau bikin website biasa biar bisa diakses banyak orang dan untuk menyebarkan informasi di internet, itu kalian sudah bisa pakai yang namanya CMS. Ini adalah CMS itu singkatan dari Content Management System. Biasanya yang paling umum digunakan itu adalah WordPress. Kayak gini tampilannya. Ini adalah yang bagian kiri ini dashboard WordPress-nya. Untuk kita menambahkan logika dan kalau misal mau menambahkan halaman ini dan itu. Dan yang bagian kanan itu halaman untuk ngedesain setiap halamannya. Jadi kayak halaman ini mau didesain apa itu tampilannya kayak yang di sebelah kanan ini. Nah, ini cara mengoperasikannya itu mirip sama Canva. Jadi di WordPress itu sudah banyak template, terus kita tinggal pakai, terus kita tempel-tempel aja. Nah, itu kalau kita mau bikin website sederhana yang tujuannya sederhana juga, simple. Biasanya cuma website yang untuk menyebarkan informasi seperti company profile dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa juga untuk mengelola data, tapi itu nanti juga harus memahami dasar-dasar website juga. Nah, ini plus minus pemrograman website. Dari kelebihannya, website itu punya aksesibilitas global, bisa diakses di mana aja. Kita cukup memprogram satu kali, dan program kita itu bisa dibuka lewat komputer, lewat HP, lewat MacBook, dan berbagai perangkat yang bisa menggunakan web browser seperti Google Chrome dan lain sebagainya. Itu adalah kelebihan pertama. Terus interaktivitas website memungkinkan interaksi dengan pengguna melalui formulir, komentar, dan lain-lain. Dan pembaruan yang mudah, itu konten dapat diperbarui dengan cepat dan mudah. Untuk kekurangannya itu, ini aku baru nemu satu, yaitu adalah keterampilan teknis. Oh, ada lagi keamanan. Ini enggak ke enter ya. Membuat dan mengelola website itu membutuhkan pengetahuan teknis dan rentan terhadap serangan cyber. Kayak yang baru-baru terjadi, data penduduk Indonesia kena Bjorka itu kayak ngono guys. Sekarang kenapa website? Kenapa kita harus belajar website dan kenapa kita itu butuh untuk menggunakan website atau mungkin kapan kita butuh untuk menggunakan website? Itu adalah ketika kita ingin memperluas jangkauan bisnis atau organisasi secara online. Yang kita tahu ya, website itu bisa diakses di mana aja dan bisa berisi banyak informasi yang bisa terbilang cukup dinamis, bisa diupdate terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan terus ketika kita ingin menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik, ketika ingin menjual produk atau layanan secara online, dan ketika ingin membangun brand dan kehadiran digital. Oke, ini sebelum masuk ke modul ya, ini mungkin ada beberapa istilah yang akan sangat sering bermunculan di dalam modul. Itu ada kode editor, kemudian web browser, URL, dan relative path. Untuk kode editor itu nanti yang ya seperti namanya ya, kode editor itu alat yang kita gunakan untuk menuliskan kode website kita. Kemudian web browser itu contohnya seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan lain sebagainya untuk mengakses website. Kemudian URL seperti yang aku ceritakan tadi, yang https://. Terus untuk relative path itu dia itu mirip seperti URL, tapi dia nggak pakai HTTP. Dia itu kayak alamat dokumen, tapi kita nelusurinya berdasarkan nama folder. Oke, ini untuk sebelum masuk modul ya, mungkin ada yang ditanyakan?
belum ada, Bat. Oke. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan ya untuk saat ini ya. Aku akan lanjut ke modul. Oke, di modul ini ada beberapa materi. Kalian bisa downloadnya lewat grup pelatihan website dasar itu ya, yang tadi dibagikan oleh Mas Hafiz. Di sini selain ada materi, aku juga udah menyediakan praktek buat mengimplementasikan materinya. Udah aku bagi ke beberapa subbab, terus nanti di akhir babnya itu ada implementasi materinya. Nah, ini untuk implementasinya aku akan pakai IDX. Kalian kalau mau ngikuti boleh juga, kalau misalnya kalau misalnya mau ngikutinya nanti aja juga boleh. Soalnya di sini aku udah bikin repository buat kalian kalau misalnya mau belajar sendiri di domisili masing-masing. Ya, aku mulai ya. Jadi untuk HTML dasar, website materi website yang dasar itu kita belajarnya ada 5 total. Ada total 5 bahasa pemrograman. Banyak kali, Pak. 5 bahasa pemrograman. Enggak sulit kok. Jadi ini untuk yang hari ini itu kita akan belajar 3 dulu, besok 2. Nah, yang 3 itu kita perlu, aku kasih pemahaman dulu ya. Website itu tadi kan udah aku ceritain, website itu sebenarnya adalah dokumen HTML. Jadi kita itu nanti akan belajar HTML, terus kita juga belajar kode yang bisa memanipulasi HTML. Jadi yang bisa bikin website itu kelihatan kayak aplikasi, punya tombol dan punya banyak interaksi, itu sebenarnya kode yang bisa manipulasi HTML ini. Terus selain dokumen HTML dan juga kode buat manipulasi ini, kodenya nanti pakai bahasa JavaScript. Itu juga ada kode untuk memberikan desain dan style pada elemen HTML. Style itu ibaratnya gini, kalau kita bikin dokumen di Microsoft Word itu kan ada tulisan gini ya. Nah, misal kita mau kasih warna hijau misalnya, kasih garis bawah hijau, atau kasih backgroundnya warna kuning. Nah, itu yang namanya manipulasi style. Nah, nanti untuk malam ini itu kita akan belajar 3 hal itu. Kita belajar dokumen HTML, terus kita belajar CSS untuk memanipulasi style pada HTML. Kemudian kita akan belajar JavaScript untuk membuat kode biar dokumen HTML kita itu bisa jadi lebih interaktif. Oke, untuk kode editor, mungkin sebenarnya kalian bisa download Visual Studio Code. Nah, di sini kalian bisa downloadnya lewat sini. Atau kalian kalau misalnya laptopnya berat, itu kalian bisa buka idx.google.com di alamatnya. Nanti kalian daftar aja, terus get started, nanti disediakan halaman kayak gini. Terus kalian kalau mau bikin project websitenya, project HTML-nya, kalian bisa mulai dengan klik see all templates. Nanti muncul template-nya yang disediakan, kita pilih yang simple HTML.
Terus kita kasih nama aja di sini, misalnya praktis MI. Buat kalian yang di rumah bisa sekalian nyoba. Nah, ini udah loadingnya selesai, tampilannya kayak gini. Ini menurut saya cukup ringan daripada kalau kita download Visual Studio Code, meskipun fiturnya ya jelas lebih banyak kalau kita download VS Code. Nah, nanti tampilan awalnya kayak gini. Di bagian kiri ini ada apa? Ada sidebar yang punya banyak fungsi, tapi kita bakalan fokusnya yang sidebar paling atas sendiri, yaitu Explorer. Nah, nanti tampilnya itu list file yang akan kita gunakan selama project. Ada file HTML, file JavaScript, dan juga file CSS. Kemudian di bagian tengah ini kode yang kita punya udah dikasih default. Terus yang bagian kanan itu hasil tampilannya. Ini bisa kalau kita manipulasi isinya, kita hapus, terus save, habis itu kita refresh. Ganti. Karena aku buka luru ya. Oh, Hello World itu iki ini loh. Oh, iki. Nice. Nah, ini. Jadi kalian bisa cukup dengan pakai ide gini nanti. Oke, terus mulai dari struktur dasar HTML. Nah, ini bedanya dengan dokumen Microsoft Word dan lain sebagainya ya. Kalau Microsoft Word itu kan sudah ada aplikasi MS Word-nya ya, buat kita langsung nulis isinya. Kalau di HTML itu kita perlu bikin file HTML dulu, kemudian kita tuliskan di dalamnya itu struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML-nya kayak gini. Nanti isi dari kontennya itu kita tempatkan di dalam tag body. Nah, berhenti sampai di sini dulu, mungkin kalian ada yang bingung, ini apa ini? Oke, itu ada yang namanya di HTML itu tag. Apa itu tag? Tag adalah elemen dasar dalam dokumen HTML yang digunakan untuk menandai dan mengatur konten. Tag HTML biasanya terdiri dari dua bagian, tag pembuka dan tag penutup. Nah, ini contohnya kayak gini. Tag itu yang ini, yang diawali dengan kurang dari, terus di tengahnya itu ada nama tagnya. Jadi kalau kayak gini ini namanya tag P. Kemudian tag HTML itu terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. Jadi ibaratnya setiap bagian di HTML, kalau kita bikin dokumen itu kan paling umum itu kan ada yang namanya judul ya, ada judul, terus di bawah judul itu ada paragraf. Nah, setiap bagian judul dan paragraf itu istilahnya adalah elemen. Ada elemen judul, ada elemen paragraf. Nah, sedangkan di HTML itu istilah untuk menggambarkan elemen itu kita pakai tag. Cara membuat tagnya kayak gini. Jadi kita bikin tagnya dulu, tag pembuka dan tag penutup. Terus kita isi di dalamnya itu elemennya apa. Misal di sini ada tag P, ini contoh yang paling dasar. Tag P untuk membuat paragraf. Iya. Nulisnya dari tengah tag body. Kalau lewat kode editor itu kita cukup ketikkan P ini biasanya. Terus muncul emit vibration. Pilih yang atas sendiri. Kalian
Kalau nggak muncul P ini bisa klik Ctrl spacebar, nanti tinggal enter. Kayak aku gue anu deh ekstensi kayak gitu no. Oh, hapus ya. Gitu no ketikan ya. Kak Iza. Ya ini prakteknya. Misal ini aku tulis halo nama saya saya refresh, nanti munculnya kayak gini. Nah ini kita udah berhasil bikin tag P. Jadi langkah-langkahnya kayak gitu. Ini istilahnya adalah tag di HTML. Terdiri dari tag pembuka dan tag penutup, terus dia isi dari elemennya itu kita tulis di antara tag pembuka dan tag penutup itu tadi. Untuk daftar tag HTML itu kalian bisa cari di ada website namanya W3 School. Kalian pilih yang HTML. Nah, ini nanti kalian di sini bisa cari-cari sendiri, misalnya HTML elemen. Ini ada tag H1, P, dan lain sebagainya. Ya itu tadi untuk tag barangnya bisa. Nah ini di bagian subbab HTML itu ada tag untuk membuat teks. Di sini udah aku cantumkan beberapa tag, ada tag H1 sampai H6 untuk membuat komponen judul, elemen judul, kemudian tag P untuk paragraf, terus tag BR untuk bikin baris baru, tag HR untuk bikin garis horizontal, kemudian strong untuk tebal. Kalau kalian biasanya di Microsoft Word itu Ctrl B, nah itu nanti di tengah-tengah tulisannya itu kalian bisa bikin teks strong, terus isi tulisannya kalian taruh di antara teks strong tadi. EM untuk teks miring, small untuk teks kecil, mark untuk teks yang ditandai, del untuk teks yang dicoret, dan its untuk teks yang disisipkan. Nah, kita coba beberapa. Misal di sini kita mau bikin judul sesuai tadi ya yang di modul ya. Di modul untuk bikin judul itu kita bisa bikin H1 sampai H6. Misal H1 pelatihan dasar. Nah, munculnya untuk teks H1 nanti kayak gini. Jadi tulisannya tebal dan besar. Nah, untuk tag heading, tag judul H1 sampai H6 itu semakin tinggi angkanya, ukuran tulisannya itu nanti akan semakin kecil. Jadi H1 segini, nanti kalau aku tambahi H2 di bawahnya, nah itu dia nanti ukurannya mengecil. Tambah lagi H3, mengecil dan seterusnya sampai H6. Untuk judul, terus untuk paragraf itu bisa kita pakai tag P sini, misalnya Loren basic. Nah, mungkin kalian kalau ingin kodenya rapi itu kalian bisa taruh konten atau elemen isinya itu kayak gini. Jadi tag pembuka dan tag penutupnya itu di baris yang terpisah, terus di tengahnya baru kita isi. Nah, terus tadi kan ada beberapa tag ya untuk
bikin tulisan tebel, terus tulisan miring, misalnya teks strong, itu kalian bisa sisipkannya di tengah-tengah sini. Misalnya kalian ingin tulisan apa gitu? Ya, Lorem ipsum dolor sit amet ini tebel misalnya. Itu kalian bisa nulisnya itu kalian bikin teks strong di sini. Kalian paste aja situ. Jadi intinya isi tulisannya itu di antara teks strongnya. Nanti tulisannya akan jadi tebal. Kayak gini. Kelihatan ya? Jadi intinya HTML itu setiap satu elemen itu bisa berisi lebih dari itu, enggak hanya isi tulisan, bisa berisi elemen HTML yang lain. Contohnya teks strong ini. Jadi ini tag P, elemen P itu punya elemen strong dan juga tulisan HTML yang lain. Selain teks strong tadi apa lagi misalnya? Untuk buat miring pakai EN. Ya, dan seterusnya. Oke, itu untuk seputar tag. Terus ini ada tag untuk bikin form, tag untuk layout, link, script dan lain sebagainya. Aku akan skip ini sampai di bagian praktisnya aja, biar nggak terlalu malu, karena ini udah jam 8. Nah, untuk praktiknya itu nanti kita akan bikin kayak gini. Ini berkelanjutan sampai pertemuan kita yang besok. Kita akan buat halaman itu dia punya form, kemudian punya tabel untuk menambah, untuk menampilkan data ya, ada data gambar, kemudian beberapa data yang lain dan juga tombol untuk interaksi. Untuk materi yang di atasnya itu kalian bisa coba pelajari sendiri di rumah. Tapi intinya ya, kalau di HTML itu intinya ada di pemahaman tentang tag tadi itu. Setiap tag itu punya kegunaan sendiri, dan juga tag itu tadi apa? Terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Oke, aku akan ngajari sambil praktek di subbab implementasi HTML ini. Ya, untuk project kita itu di implementasi kita akan bikin halaman kita itu punya judul, buku, dan daftar buku. Nah, ini kita bisa bikin pakai H1, kemudian daftar bukunya itu kita bisa pakai tag H juga, entah itu H1 atau H2. Terus di bawah judulnya itu nanti kita sediakan form ya. Kita sediakan input field untuk menambahkan data ke dalam tabel. Tapi untuk materi HTML nanti formnya ini masih belum berfungsi. Kita masih di tahap untuk bikin kerangkanya aja. Kita di tahap untuk bikin tampilannya. Oke, aku hapus dulu. Kita akan mulai dari awal. Untuk bikin struktur dasar HTML di kode editor itu paling mudah kita bisa pakai tanda seru. Kita ketikkan tanda seru, nanti muncul emit vibration-nya. Kalian langsung pencet aja tombol tab di keyboard, nanti langsung muncul kayak gini. Nah, ini kalian isi sendiri titelnya apa. Misalnya titelnya di sini data buku. Nah, nanti isi dari HTML-nya itu ditulisnya di antara tag body. Jadi nanti pokoknya
apapun yang mau kita tampilkan itu kita nulisnya di sini. Di dalam tag head itu isinya adalah informasi yang berkaitan dengan dokumen, tapi nggak harus kita tampilkan gitu. Contohnya tag meta ini biasanya untuk perilaku meta name viewport ini misalnya, itu untuk perilaku halaman kalau misalnya di layar yang berbeda-beda, nanti dia punya penyesuaian sendiri. Nah itu nggak ada outputnya. Kalau misalnya aku polos gini, aku refresh ini nggak ada outputnya. Kemudian untuk tag title itu fungsinya untuk memberikan judul halaman. Biasanya munculnya itu di bagian sini ya, di bagian tab pada Google Chrome-nya itu nanti muncul tulisan data buku, manut yang di sini. Nanti apapun yang mau kita tampilkan itu nanti nulisnya di dalam tag body. Ya gitu ya. Nah, kita mulai dengan bikin judul buku. Misalnya aku pingin di sini judulnya cuma satu ya, cuma data buku gitu aja. Kita pakainya tag H1, data buku. Kita refresh. Oh ya, setiap kali kita bikin perubahan di dalam filenya itu kita usahakan untuk melakukan refresh pada halaman. Soalnya ini nggak langsung berubah. Jadi kita setiap kali ganti refresh kayak gitu. Oke, setelah judul buku itu kita nanti bikin form untuk menambahkan data. Nah, formnya itu terdiri dari 3 form, 3 input. Ada input untuk menambahkan gambar, kemudian input untuk menuliskan judul, dan juga menuliskan kategori. Untuk bikin form itu kita usahakan untuk bikin tag form terlebih dahulu. Actionnya nanti bisa kita hapus, karena masih belum kita butuhkan. Fungsi dari tag form ini apa? Fungsi dari tag form itu untuk membungkus satu buah form. Jadi biasanya kalau mungkin kalian udah familiar dengan yang namanya Google Form misalnya. Di Google Form itu kan ada beberapa tempat untuk menginputkan data ya. Nah, terus setiap kali kita menemukan halaman untuk input data, di bagian bawah itu ada halaman submit. Nah, kadang-kadang satu halaman website itu bisa ada lebih dari satu form. Biar tombol submit-nya itu bisa spesifik untuk form ini, nah itu kita harus bungkus formulirnya itu di dalam tag form. Nanti input apa aja itu di dalam form itu, baru nanti kita tambahkan tombol untuk submit. Jadi aku bisa tambahkan sini, tadi kan ada itu ya, ada input untuk gambar ya. Di dalam HTML itu ada tag input, tapi tipenya file. Tipenya kayak gini. Nah, ini mungkin kalian bingung ini namanya apa. Ini namanya adalah atribut. Jadi di dalam HTML itu, di dalam tag HTML ya, itu kita bisa bikin informasi tambahan untuk elemen kita. Misalnya untuk input itu kan ada input yang misalnya password ya, input tipe password. Kalian pasti sering kalau misalnya login itu ada input yang kalau diketik itu dia nanti munculnya titik-titik kayak gini. Nah, itu namanya input tipe password. Nah, informasi tambahan untuk tag yang kita buat itu kita bisa cantumkannya di dalam atribut tagnya. Atribut tag itu dituliskan setelah nama tag pembuka. Dan spesialnya untuk tag input itu dia nggak punya tag penutup. Jadi dia cukup bikin tag pembuka aja. Karena kan input itu kita nggak ngisi konten ya di dalamnya ya. Beda sama tag H1 yang di dalamnya itu ada konten tulisannya. Untuk tag input itu kan kita nggak ngisikan konten di dalamnya. Jadi kita cukup satu tag gini aja, terus kita isikan atribut type, terus kita isikan nilainya di sini.
Untuk ada atribut apa aja, terus kegunaan masing-masing atribut itu bisa kalian pelajari di modul. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, itu kalian bisa tanya aja langsung di grup. Ya. Input gambar, judul, terus kategori. Nah, ini kita udah bikin 3 tag input. Yang pertama kita buat tag input tipe file, yang 2 di bawahnya itu kita bikin tag input tipenya teks. Nah, untuk tag input kalau kita nggak isikan tipe, kita isikan input kosong gini ya. Nah, nanti dia secara default bentuknya adalah input tipe teks. Sekarang pertanyaannya, kenapa input ini kalau kita isikan ngarah ke samping, sedangkan kalau di contoh kita itu dia jajar ke bawah. Nah, itu ada kaitannya dengan sifat tag HTML yang dia itu ada tag yang memenuhi baris, ada tag yang sifatnya nggak memenuhi baris. Contoh tag yang memenuhi baris itu adalah tag heading, tag judul, dan juga tag paragraf. Nah, ini jadi ada tag judul dan juga tag paragraf itu dia memenuhi baris. Maksudnya memenuhi baris itu kalau kita misalnya bikin elemen lagi, entah tulisan atau elemen HTML lain, tepat setelah tag penutupnya tag yang memenuhi baris tadi, misalnya kita tambahkan halo di sini, tulisan halo misalnya. Nah, dia akan otomatis pindah ke bawah karena tag P ini sudah memenuhi satu baris yang ada di dokumennya. Jadi kalau aku tulis lagi di setelah tag P, dia otomatis pindah ke bawah, dia bikin baris baru. Sedangkan tag input, oh ya, contohnya lagi ya, kalau misalnya ada tag yang nggak memenuhi baris, itu contohnya adalah tag strong dan EM misalnya kayak gitu. Makanya kalau kita bikin tulisan tebal, nah kayak gini, tulisan setelah teks strong itu dia nggak pindah ke bawah, artinya teks strong itu dia nggak memenuhi baris. Beda dengan tag P dan tag H1. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya input yang kita buat itu dia jajar ke bawah, artinya inputnya itu memenuhi baris. Kan kalau dia inputnya itu sudah memenuhi baris, otomatis kalau kita bikin elemen lagi, dia nanti bakalan pindah ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya elemen input kita itu pindah ke bawah. Nah, kita bisa memanfaatkan ada yang namanya tag BR. Kalau kalian sempat tadi udah aku jelaskan sedikit ya, beberapa tag yang ada di modul itu ada tag BR. Nah, ini tag BR fungsinya untuk membuat baris baru. Jadi di sini kalau kalian mau elemen itu yang asalnya dia nggak memenuhi baris, terus pengen kita bikin elemen yang lainnya itu langsung jajar ke bawah, itu kita bisa pakai tag BR. Ini bebas mau ditaruh di sini atau mau di sini juga nggak masalah. Nah, otomatis lihat input yang awalnya dia ada di kiri, dia langsung pindah ke bawah. Kalau aku tambah lagi BR di sini, nah, nanti dia pindah ke bawah.
Loh Kak, itu kenapa ada jaraknya dari input satu ke input yang setelahnya, sedangkan yang di sini kok enggak? Itu karena kita baru bikin satu baris saja. Kalau kita mau tambahkan, kita bisa tambah lagi aja BR di sini. Nah, dia nanti turun lagi ke bawah. Ambil BR lagi di sini. Dia nanti baru turun ke bawah. Oke, selain input itu ternyata ini. Selain kita bikin input, itu ternyata di bagian kiri inputnya ada tulisan, ada label untuk inputnya. Nah, untuk bikin label itu kita bisa langsung bikin tag label. Nah, tag label itu dia punya atribut defaultnya adalah atribut for. Maksudnya label yang kita buat itu nanti mau digunakan untuk melabeli input yang mana. Kita bisa kasih nama labelnya judul. Nah, kemudian untuk input yang berkait dengan label yang kita buat, misal tadi kita bikin label judul for judul gitu ya. Nilai di dalam for-nya ini itu harus sama dengan atribut ID dengan input yang mau kita kaitkan. Jadi dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini nih kita bikin for-nya judul. Jadi nanti kita bikin atribut lagi ID di sini judul. Sorry, ini bukan judul, ini tadi apa? Gambar. Nah, oke, di sini kita aku tambahi aku kasih tambahan lagi bahwa setiap tag itu bisa punya lebih dari satu atribut. Jadi tadi kan input punya atribut tipe, nilainya file ya. Nah, nanti kita bisa tambah lagi satu atribut, yaitu bisa banyak selain ID di sini. Tapi karena kita baru butuhnya atribut ID, jadi kita tambahkannya masih atribut ID di sini untuk melengkapi fungsi label. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk input yang lain. Kategori. Loh, kok gambar sih? Nah, jadi kayak gini. Nah, kenapa kita harus pakai tag label? Kenapa kita nggak pakai tag P misalnya? Kan sama-sama bentuknya tulisan. Bedanya tag P sama tag label, kalau tag P itu yang pertama dia memenuhi baris. Jadi nggak bisa ditaruh di sisi kiri input kayak gini, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi tag label itu kalau misalnya kita klik tulisannya, nah itu nanti kursor kita itu langsung otomatis fokus ke input yang bersangkutan. Misal aku kliknya di tulisan kategori, nanti dia otomatis kursornya itu pindah ke input kategori. Itu adalah salah satu kegunaan dari
ada di dalam tag HTML itu tag button. Nah, kita langsung tulis saja di sini, simpan. Nah, sesuai di gambarnya dia taruh bawah, jadi kita kasih di sebelum buttonnya itu tag BR. Oke, sampai sini kita udah berhasil bikin formnya. Terus kita lanjut bikin tabelnya. Ini biar apa? Biar tampilan form sama tabelnya nggak campur, aku kasih di bawah formnya itu tag HR. Tag HR ini dia tagnya memenuhi baris dan dia itu nanti memunculkan garis untuk satu baris itu tadi. Oke, lanjut untuk bikin tabel itu kita butuh beberapa tag. Yang pertama ada tag table. Kemudian di tag table itu ada tag thead, terus tag tbody. Di bagian thead itu kita bisa isikan kolom yang dijadikan judul kolom tabelnya. Kan kalau kita bikin tabel itu biasanya ada baris-baris yang isinya data. Terus yang bagian atas sendiri itu biasanya yang ngasih nama tiap-tiap kolom. Nah, itu kalau di dalam HTML istilahnya itu adalah table head atau di sini tagnya namanya thead. Nah, ini kan kalau aku refresh masih belum keluar apa-apa ya. Karena ini masih pembungkusnya aja. Untuk bikin tampilannya, atau istilahnya kalau di dalam tabel itu adalah cell. Jadi yang kotak di dalam tabel itu istilahnya adalah cell. Kotak yang isinya jejer secara horizontal itu namanya adalah baris. Sedangkan yang jejer secara vertikal itu adalah kolom. Oke, yuk, lihat. Jejer secara horizontal. Yang secara horizontal itu baris, yang vertikal itu kolom. Nah, kenapa nggak muncul? Karena kita masih belum bikin salah satu dari dua itu. Kita masih belum bikin baris maupun kolom. Di sini untuk bikin satu baris itu kita harus bikin tag tr atau table row. Nah, baru kita bikin di dalamnya itu sel atau kolom. Kan satu baris ada bisa banyak kolom gitu ya. Kalau kita lihat tabelnya tuh di sini satu baris. Nah, baris itu yang ini, yang jejer secara horizontal dari kiri ke kanan, ini namanya adalah baris. Yang bagian atas itu adalah tag thead. Jadi tag thead di dalamnya ada satu baris header. Isinya ada kolom no, ada kolom gambar, terus ada kolom judul dan juga kolom kategori dan kolom aksi. Kolom atau sel aja. Kalau sel itu setiap satu kotak, tapi kalau kolom itu yang jejer secara vertikal. Anggap aja sama lah ya sini. Sini untuk bikin sel atau kolom itu ada dua tag, yaitu adalah tag th dan tag td. Kalau kita bikinnya di dalam thead itu kita pakainya th. Aksi ya turun. Nah, kenapa di sini malah muncul tulisan tapi nggak ada garis-garisnya? Kan tabel itu umumnya ada garis-garisnya ya. Beda sama yang di sini. Nah, itu karena kalau kalau kalian bikin tabel itu sebenarnya di dalam Microsoft Word ya. Nah, di dalam Microsoft Word itu kita bisa memanipulasi bordernya. Nah, garis-garis ini istilahnya adalah border.
Sedangkan di sini di tag HTML itu bordernya masih kosong. Untuk menambahkan border itu kita bisa tambahkan atribut border di dalam tag tabelnya. Kasih border, nilainya adalah nilai ketebalan bordernya. Kita kasih 1 aja biar cukup. Nanti kalau misalnya nilai 1 ini aku tambahin, misalnya tambahin 5. Nah, nanti dia bordernya akan semakin tebal dan semakin tebal. Nah, kalau kita isi 1 nanti jadinya kayak gini. Terus kenapa kalau di tulisannya itu malah di tengahnya ada putih-putihnya? Nah, itu adalah jarak antar sel. Jadi setiap elemen HTML itu kan ada bordernya sendiri-sendiri ya. Jadi kayak misalnya table itu ada bordernya sendiri. Terus setiap TH itu ada bordernya sendiri. Nah, jarak antara TH dengan table itu ada yang namanya cell spacing, ada jaraknya. Jadi kalau mau kita hilangkan putih-putihnya itu kita harus hilangkan cell spacing-nya. Kita bisa tambahkan di sini atribut cell spacing. Nah, nanti putih-putihnya akan hilang. Ya, jadi jarak antar selnya itu kita setting 0, kita hilangkan. Baru di dalamnya kalau kita mau bikin isi dari tabelnya, ini kurang kolom nomor ya. Kalau kita mau tambahkan isinya, kita bisa taruh di tag body. Di antara tag body kita bikin baris. Nah, kalau kita bikin baris, kita pakainya tag tr. Terus kita isikan setiap selnya itu pakai tag td. Kalau di t-head kita pakai th, kalau di body kita pakainya td. Nah, kita isikan jumlah td-nya itu harus sama dengan jumlah th yang kita buat di t-head. Nah, jadi setiap TD itu merepresentasikan kolom yang ada di bawahnya TD, di bawahnya TH yang kita buat. Jadi kalau misalnya aku hapus 1 TD di bawah, nanti dia akan hilang kotaknya di sini, nggak bisa diisi. Kan kalau yang TH yang sebelumnya, TD yang sebelumnya kan udah aku kasih 1. Kalau yang kotak ini udah nggak bisa aku kasih nilai lagi, soalnya tag TD-nya udah hilang. Judul 1 ya. Terus untuk menambahkan tombol sama kayak kita bikin tombol simpan. Kita bikin button edit. Udah, dari sini kita udah bisa bikin tabel, ada tombol edit dan hapus dan juga ada tulisannya. Nanti kalau kita mau bikin barisnya lebih banyak lagi, ini kan masih 1 baris. Kalau mau kita bikin 1 baris lagi, ya kita harus bikin TR dan kita ulangi yang ada di atas. Sama kayak ini. Mau nambah lagi, ya sama. Ini bisa kita copy, terus kita enter sini paste, nanti dia muncul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya gini, kan di sini di dalam implementasi kita itu kan ada gambar. Untuk menambahkan gambar, itu kita butuh ada yang namanya tag img. Nah, tag img itu sama dengan tag input karena kita nggak ngisikan tulisan di dalamnya. Jadi tagnya itu nggak ada tag penutupnya, cuma tag pembuka dan ada beberapa
atribut di dalamnya. Nah, atribut tag IMG itu ada atribut SRC dan juga ALT. SRC itu nanti dia akan mengarah ke file gambar yang mau kita tampilkan, sedangkan ALT itu adalah tulisan yang akan muncul kalau gambar kita itu gagal dimuat. Misalnya aku isi ngawur sini. Ini kan nggak mungkin ya, ada file yang kayak gini ya. Terus aku isikan ini tulisan dari atribut ALT. Nah, nanti munculnya kayak gini. Akan ada icon kayak gambar sobek, terus tulisan ALT-nya akan muncul. Nah, tapi kalau misalnya gambarnya berhasil dimuat, nah boleh gambar dulu. Bisa share deh. Misalnya aku tambahkan simpan gambar. Itu nama filenya unduhan.jpg. Nah, nanti tulisan yang di dalam ALT-nya hilang, digantikan dengan gambar yang kita mau tampilkan. Untuk nilai dari atribut SRC itu bisa berupa relative path atau URL ke alamat gambarnya. Misal gambar ini kan udah aku download, terus misal gambarnya aku taruh di dalam folder aset. Terus di dalam folder aset itu aku bikin lagi folder IMG misalnya. Habis itu gambarnya ini aku pindah ke folder IMG. Nah, ke sana. Ini kan kalau aku refresh dia nanti error lagi ya, karena dia udah nggak ketemu lagi file unduhan di relative path-nya. Relative path itu adalah lokasi filenya berdasarkan alamat folder file yang saat ini kita buka. Cara penulisannya gini. Misal kita di sini mau masuk ke folder aset ya dari SRC. Nah, SRC image di sini itu kan ada di file index.html. Untuk masuk ke file unduhan.jpg itu kan artinya dia harus masuk ke dalam folder aset, terus dia harus masuk lagi ke folder IMG. Nah, untuk menginstruksikan SRC biar masuk ke dalam folder itu kita bisa langsung tuliskan nama foldernya, folder yang dia itu berdekatan dengan lokasi filenya, yaitu file index.html. Itu adalah folder assets. Terus kalau mau kita masuk ke dalam folder, di dalam foldernya lagi, itu kita pisahkan dengan garis miring. Karena tadi aset terus di dalamnya ada folder IMG. Di IMG, terus masuk lagi, baru di dalamnya ada file unduhan.jpg. Nah, ini adalah relative path. Jadi dia mirip seperti URL, tapi bedanya dia adalah lokasi file berdasarkan letak file yang saat ini kita buka. Itu adalah file index.html. Jadi bisa copy lah. Cepet. Dah kayak ini. Nah, sampai sini kita udah bisa
bikin tampilan yang ada font dan juga tabel untuk menampilkan data. Hanya menggunakan HTML, masih baru satu bahasa. Kita udah bisa bikin kayak gini. Gitu ya, kira-kira gampang lah ya. Gampang lah. Anak chat GPT kok. Mbak CSS, JavaScript ini mana aja? Oke, aku akan kasih satu materi terakhir, yaitu materi CSS. Kita nggak akan masuk ke kode dulu karena udah terlalu malam. Kita lanjut besok aja. Setelah bab HTML itu di bawahnya ada bab tentang CSS. Jadi fungsi CSS ini adalah untuk memanipulasi style yang udah aku ceritakan tadi ya. Jadi nama atau ukuran font dan lain sebagainya itu adalah manipulasi style. CSS itu bisa kita isikan langsung sebagai atribut HTML. Misal di sini tag H1 ya. Bisa ditulis di dalam atribut style. Terus di dalamnya kita isikan sintaks CSS, misalnya color. Nah, bisa kayak gini. Bisa ada 3 cara. Ini masih cara yang pertama. Cara kedua, kita bisa dengan menuliskan text style di dalam head-nya, di dalam head dari file HTML. Tapi di sini kita butuh untuk tahu yang namanya selektor CSS. Misalnya di sini aku mau kita ubah stylenya itu tag H1. Jadi kita tulis H1, terus kurung kurawal, baru kita tuliskan sintaks CSS-nya color. Bagus, refresh, masih sama. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu kita bisa dengan cara tulis di file CSS terpisah. Biasanya aku kalau bikin file CSS itu di dalam folder assets, terus bikin lagi folder CSS, baru sini aku kasih nama main.css. Nah, untuk menyambungkan file HTML dengan file CSS yang kita buat, itu kita butuh tag link. Kita taruhnya di head. Nah, nanti kalau defaultnya text editor, kalau kita klik kita tulis link gini, terus enter, nanti dia langsung munculnya kayak gini. Nanti atribut href-nya itu kita isi relative path yang mengarah ke file main.css yang kita buat. Sama kayak waktu kita ngarahkan ke gambar. Jadi kita masuk ke folder asset, terus garis miring CSS, garis miring main.css. Ini kalau aku refresh dia masih warna hitam karena file CSS-nya masih kosong. Kita tuliskan sama dengan waktu kita nulis di text style. Satu nah, dia baru bisa berubah stylenya. Nah, sintaks CSS itu umumnya terdiri dari, aku langsung review sini. Sintaks CSS itu umumnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah selektor, kedua properti dari style yang mau kita manipulasi. Terus yang ketiga adalah nilai propertinya. Jadi sini selain misalnya aku mau tambahkan style ke tag P. Sini kan tadi ada tag P ya. Tag P-nya aku mau bikin warna biru. Aku taruh di bawah. Aku tuliskan selektornya dulu, yaitu tag P ya. Habis itu kurung kurawal,
Di dalamnya kita ketikkan propertinya, properti yang mau kita manipulasi itu properti color, karena kita mau ubah warnanya. Kemudian nilai dari properti color yang mau kita tambahkan. Terus jangan lupa titik koma. Nanti setiap satu properti, ini namanya satu properti ya. Setiap satu properti itu harus kita pisahkan dengan titik koma. Dia nanti isinya warna biru. Nah, untuk apa? Macam-macam selektor. Terus beberapa tips CSS yang umum digunakan itu udah aku sediakan di modulnya. Silakan bisa dibaca-baca sendiri. Kalau mau dijelaskan sini kayaknya terlalu panjang lah. Oke, intinya gitu. Kita langsung skip ke project kita. Nah, di dalam implementasi kan ini kan bab CSS ya, terus kita bikin apa implementasi CSS-nya, itu outputnya itu sampai kita bisa memodifikasi yang pertama tombol. Nah, tombol itu nanti dia berubahnya jadi kotak halus kayak gini, nggak lancip. Terus tabelnya itu yang awalnya kita bikin dia nggak ada putih-putihnya, nggak ada jaraknya, warna hitam itu dari atribut border sama cell spacing itu kita ubah ke sintaks CSS. Jadi kalau mulai dari titik ini, kalau kita sudah tahu CSS itu kita usahakan setiap atribut yang berhubungan dengan style itu kita ganti dengan sintaks CSS. Biar lebih konsisten dan rapi. Yang pertama kita mau ubah tombolnya dulu. Oke, sebelum lanjut, untuk selektor CSS ya, selain menggunakan selektor, ini kan selektor tag ya namanya. Ini kan aku selektornya yang aku pilih untuk aku manipulasi stylenya itu kan berdasarkan nama tag. Nah, yang umum digunakan itu selain nama tagnya, itu kita bisa menggunakan nama kelas dan juga nama ID. Tapi yang paling umum nama kelas. Misal di sini aku kasih atribut buttonnya itu kelas tombol. Nah, nanti di dalam CSS itu aku selektornya aku tulis kayak gini, titik tombol. Baru aku tuliskan kurung awalnya sini. Misalnya aku pengen dia yang simple aja dulu. Background color warna merah. Nah, nanti dia tombol simpannya, kan yang aku kasih kelas tombol tadi tombol simpan ya. Itu dia nanti otomatis stylenya berubah jadi warna merah. Nah, fungsi dari penggunaan kelas itu karena nilai kelas itu bisa kita isi lebih dari satu. Misalnya sini aku kasih tombol, terus yang di dalam tabel itu kan ada dua tombol lagi, ada tombol edit, terus ada lagi tombol hapus. Kalau menurut di praktek kita itu dia tombol subnya warnanya abu-abu, sedangkan yang hapus sama edit itu dia warnanya merah dan kuning. Nah, kita bisa pisahkan dan gabungkan stylenya. Misalnya untuk style tombol secara umum itu dia nanti bentuknya kotak dan nggak lancip. Sedangkan untuk spesifik untuk tombol hapus dia nanti warnanya merah, backgroundnya warnanya merah dan tulisannya warnanya putih. Sedangkan untuk di tombol edit itu dia warnanya kuning, misalnya. Jadi kita bisa tulis di sini untuk tombol secara umum. Aku pingin dia yang pertama bordernya dia nggak lancip. Nah, itu ada atribut yang namanya border radius. Di sini aku isi 12 pixel ya. Nah, nanti dia jadinya kayak gitu. Jadinya tumpul. Intinya 12 kayak kebanyakan.
5 wis 5. Nah, misalnya tombol kelengkungannya 5 pixel, terus aku nggak pengen dia itu punya garis tepi. Nah, untuk garis tepi itu ada yang namanya atribut border. Bordernya aku kasih none biar hilang nanti masalah. Outline-nya juga none. Nah, dia hilang. Nah, sekarang tombol simpan ini dia itu terlalu kecil. Nah, aku pengen tombolnya itu dia ukurannya lebih besar, tapi tulisannya ukurannya tetap dalam artian jarak dari tulisan dengan tepinya ini dia bertambah. Nah, untuk jarak dari konten utama dengan tepiannya atau bordernya itu istilahnya adalah padding. Jadi aku bisa kasih padding sini. Misal padding aku kasih nilai paddingnya 5 pixel. Nah, nanti dia akan ukurannya atau lebih tepatnya jarak dari tulisan ke tepiannya itu bertambah. Jadi kalau aku kasih 30 ya, dia nanti ukurannya akan jauh lebih besar lagi. Kita kembalikan ke 5 lagi. Nah, sekarang kelas tombol ini sudah kita bisa terapkan ke setiap tombol yang ada di halaman kita. Tadi kan yang punya kelas tombol masih tombol simpan ya. Tombol edit dan hapus itu dia masih nggak punya atribut sama sekali. Nah, kita bisa tambahkan kelas yang nilainya tombol ke masing-masing tombol itu tadi. Di baris 1 ada tombol edit. 2, 4. Kita kasihkan di sini kelas tombol. Nah, sudah kelihatan. Jadi setiap tombol yang kita buat dia nanti mengikuti style CSS yang kita buat juga. Nah, selanjutnya kita mau bikin spesifik untuk tombol hapus, itu dia background-nya warna merah dan tulisannya warna putih. Sedangkan untuk tombol edit, itu kita ingin dia tulisannya tetap warna hitam, tapi background-nya warnanya kuning. Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini. Tombol merah. Tombol merah, tombol merah. Kita kasih background color-nya merah dan warnanya putih. Terus satu lagi tombol kuning. Dan sekarang kita tinggal terapkan dua kelas ini ke elemen-elemen yang bersangkutan. Misalnya untuk tombol hapus ya. Kita mau dia punya satu lagi tombol merah. Jadi penulisannya kayak gini. Setiap satu kelas itu kan dia bisa punya lebih dari satu item ya. Setiap item itu dipisahkan dengan spasi. Jadi ini ada kelas tombol, spasi, kelas tombol merah, tombol strip merah. Dia ada di satu atribut kayak gini. Jadi satu elemen itu bisa punya lebih dari satu kelas, tapi penulisannya tetap dalam satu atribut. Nah, bisa dilihat semua tombol hapusnya sekarang sudah berubah jadi warna merah, tinggal yang tombol edit.
Nah, sampai sini aja kita udah berhasil bikin dokumen HTML yang stylenya sudah bisa kita manipulasi. Saya kira itu cukup lah untuk hari ini ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin le awam rada bingung. Oh ya, kalau misalnya kalian mau nyontek ini kan aku skip jauh ya, langsung praktek. Kalau misal kalian mau lihat kodenya secara lengkap itu kalian bisa ke alamat URL ini namanya repository GitHub. Kalian bisa nyontek kode yang aku buat di sini. Saya mau salah deh linknya. Nah itu. Nah di sini ada yang namanya branch, kalian bisa ubah-ubah ya. Misal kalau kalian mau lihat kode untuk materi HTML, kalian bisa klik yang di sini, terus kalian pilih yang materi HTML. Nanti isinya menyesuaikan. Nanti codingan yang HTML itu nanti isinya kayak gini. Bisa kalian klik langsung filenya nanti muncul. Terus mau lihat kode yang materi CSS, tinggal pilih yang materi CSS. Nanti kalian bisa langsung lihat misal file index HTML-nya kayak gini, terus file CSS-nya ini. Oke, itu sekian dari saya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk teman-teman yang mau nanya ataupun sekarang lagi praktik bingung, silakan bisa langsung tanya aja.